Saya Pendeta Cliff Edward Kesekian, biasa dipanggil Pendeta Cliff saja. Saya pendeta jemaat di GKP Jemaat Dayakolot. GKP sadar bahwa GKP itu hadir di tengah-tengah masyarakat yang sangat majemuk, dengan segala keberagamannya, suku, budaya, bahkan juga agama. Karena ya kita hadir di Indonesia memang sangat plural. Nah, kesadaran itu mendorong GKP untuk melakukan tugas tanggung jawabnya, panggilannya di tengah-tengah masyarakat dengan banyak hal. Karena kami sadar bahwa sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja, kami harus menjadi garam dan terang dunia. Kami harus berbagi cinta kasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan bagi masyarakat terutama, karena kami dipanggil untuk itu. Kami dipanggil bukan untuk mendapatkan keuntungan berkat buat kami sendiri, tapi justru bagaimana menjadi berkat buat masyarakat. Nah, untuk itu di tengah-tengah kehidupan gereja kami ada banyak hal yang kami wujud nyatakan melalui merawat keberagaman itu ya. Buat masyarakat misalnya, kami hadir di daerah yang sangat majemuk dan terutama juga lebih banyaknya saudara-saudara yang muslim gitu ya. Bukan berarti bahwa lalu kami menutup diri buat masyarakat, tapi justru malah terbuka. Misalnya hampir setiap tahun kami selalu melakukan pemeriksaan kesehatan buat masyarakat, lalu juga ada pembagian sembako buat masyarakat. Hal-hal yang seperti itu kami lakukan terutama kalau ketika banjir misalnya, kami lakukan seperti itu. Tapi bukan hanya karena banjir, gitu. Karena tidak banjir pun juga kami selalu memprogramkan, merancang setiap tahun minimal 1 kali untuk berbagi dengan masyarakat. Hal itu bukan supaya gereja diterima oleh masyarakat, bukan, tapi supaya masyarakat merasakan cinta kasih Tuhan melalui kehadiran gereja. Lalu juga ini karena daerah gereja kami di Dayakolot ini bagian dari daerah yang selalu kena banjir, kami punya perahu yang memang kami beli khusus untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir. Karena memang setiap tahun nih, ya, seperti tahun ini saja sudah beberapa kali banjir dan perahu itu selalu dipakai oleh masyarakat. Masyarakat juga sangat senang karena merasa terbantu, maklum gitu ya, apalagi kalau di hari-hari kerja di sekolah, kehadiran perahu itu sangat menolong masyarakat di sekitar ini. Meskipun cuma terbatas perahunya, tapi itu sangat membantu. Lalu juga anak-anak muda kami dorong sejak dulu untuk tidak hanya berpikir buat dirinya sendiri, tapi juga buat masyarakat sekitar. Melalui apa? Melalui kehadiran mereka untuk berbagi makanan, terutama ketika puasa. Buat mereka yang hidupnya di jalan, terutama. Jadi ketika bulan-bulan puasa, kami punya program yang namanya Sahur on the Road. Sahur on the Road itu tadi ya, anak-anak muda kami itu mereka masak, kemudian membungkus makanan tersebut, biasanya bisa sampai 50-an porsi. Lalu kami bagi kelompok, itu kami berangkat sekitar jam 11 malam, jam 12 malam, kami menyebar mulai dari daerah Dayakolot, Bale Endah, bahkan sampai ke pinggiran kota Bandung gitu ya, sampai ke daerah Lewi Panjang. Bahkan itu kami sasar buat mereka yang pengemis misalnya, atau tukang beca yang mereka sampai malam pun juga masih harus kerja, tidur di becanya, atau juga pemulung-pemulung. Kami berikan itu makanan supaya mereka yang mungkin terbatas secara ekonomi bisa ikut sahur ketika bulan puasa itu. Kenapa anak muda didorong? Supaya mereka sadar, mereka punya panggilan bahwa mereka juga harus hidup untuk masyarakat, untuk bahkan meskipun yang berbeda iman dengan mereka. Kan tadi karena kita hidup di masyarakat yang majemuk, jadi gereja tidak boleh menutup diri.
gereja harus terbuka buat masyarakat di sekitar sebagai wujud panggilan bahwa kita harus menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Ya, tentu harapan kami masyarakat, pemerintah juga boleh menghadirkan kehidupan yang saling bertoleransi, saling menerima, saling menghargai setiap orang, apapun dia asal usulnya, suku, ras, agamanya. Bagaimana kita bekerja bersama membangun kehidupan masyarakat yang lebih baik lagi, terutama di daerah di kolom ini, terutama ya di daerah lain juga, karena sebuah kekayaan bersama perbedaan itu bukan menjadi batu sandungan, jurang, tapi justru sebuah kekayaan yang harus bisa kita pakai untuk menghadirkan kehidupan yang lebih baik lagi ke depan. Kita ingin Kota Bandung terutama dan juga Jawa Barat ini, secara umum Indonesia bahkan ya, menjadi tempat yang penuh dengan cinta kasih, penuh dengan saling menghargai kepelbagaian itu. Karena Tuhan menciptakan kita beragam, gitu kan. Justru malah itu sebuah keindahan. Tuhan tidak menciptakan dunia ini satu warna, tapi banyak warna, banyak sekali rupa, dan itu bagi saya itu sebuah keindahan, ya, di mana kita bisa bersama-sama saling bekerjasama untuk itu. Semoga itu, dan harapan saya pemuka agama terutama dan juga para pemerintah mau benar-benar masuk ke masyarakat, gitu ya, bekerja bersama dengan masyarakat, memberikan arahan-arahan, pembinaan-pembinaan, supaya masyarakat juga sadar, masyarakat benar-benar mau terbuka bagi setiap orang yang ada di sekitar mereka. Itu harapan saya.